Rahmatillah ya, Mbak Vina, Mbak Yuda, siap Mbak Aulia ya. Oke, siap Mbak Nur Korotul ya, siap Mbak Vina, Mbak Teguh Albab ya. Oke, siap Mbak Zalfa ya, Mbak Esya, Mbak Asmiati. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap Mbak Desca, Mbak Cacih, Mbak Haneli ya. Oke, siap Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mama Yuda. Siap Mbak Vina ya, Mbak Zia Hisma. Oke, Mbak Nur Korotul. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya guys. Up, 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 up. Oke ya, siap ya Mbak Zia Hisma ya. Oke, siap Mbak Desca ya. Aman ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman boleh tanya aja sambil kita mulai ya. Oke. Iya Bu Wiwi, haha, siap Mbak Ida Jambi ya. Oke, boleh ditanyakan aja, kalau tidak kita pulang. Ya pulang. Silahkan ya teman-teman untuk menanyakan apa yang ragu. Oke, aku mulai dulu pertanyaan yang sudah kelewat tadi ya guys. Pertanyaan yang sudah kelewat, aku mulai siap Mbak Dasini, Mbak Zia Hisma ya, Pak Ahmad Hidayat ya. Ini hari apa ya? Ini hari Rabu ya teman-teman. Sama-sama Mbak Aulia. Siap Mbak Dasini ya. Ini hari Rabu ya guys. Oke, siap Mbak Indra ya. Baru masuk udah mau pulang. Baru masuk udah mau pulang. Siap ya Mbak Isti Wiwin ya. Siap Mbak Yoyo. Aku scroll dulu ya pertanyaannya ke atas ya guys. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, aku scroll ya. Ustazah, bagaimana cara membayar hutang puasa berturut-turut? Ganti aja terus hutang puasanya berturut-turut, gak ada masalah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ganti aja, gak apa-apa ya teman-teman ya. Ustazah, pas hitan anak usia 10 tahun boleh nggak? Boleh. Ya, sunat itu boleh. Hitan atau walimatul hitan boleh, gak ada masalah ya. Ustazah, oke, kenapa pusara batu nisannya dipakaikan kain putih? Aku nggak tahu, nanti aku tanya ke orangnya ya. Itu syariatnya nggak ada sih, iya. Oke gitu ya. Tapi aku tanya dulu, nanyanya ke aku, yang masang siapa ya. Artinya tidak ada fadilahnya ya, nah, tidak ada fadilahnya ya. Ustazah dengerin lagu rohani agama sebelah gimana? Nggak usah ya. Dengerin lagu rohani agama lain nggak usah ya. Ustazah, apa hukum memakai sabun ada glitter halus? Apakah menghalangi wudhu? Kalau udah dibersihkan tentu tidak ya. Oke, saya senang dengerin lagu rohani agama sebelah. Jangan ikutin lagu rohani kita aja seperti solawat dan seterusnya ya. Ustazah, boleh nggak punya tabungan emas 70 gram bayar zakat mal? Belum. Ya, zakat mal itu boleh 85 gram emas ya. Ustazah, kalau kita nonton gosip artis di TikTok, apakah kita dosa? Kalau sekedar nonton dia nggak sampai status dosa. Tapi dosanya itu kalau dia teman-teman ceritakan juga kepada orang lain, oke? Nah, cuman kalau sekedar nonton kita simpan dalam kepala kita itu nggak dosa. Tapi karena kebaikan yang masih di dalam kepala tidak jadi dosa. Cuman kalau kita ceritakan kepada orang lain maka dia akan menjadi dosa, oke? Nah, cuman kalau aku sih memilih tidak menonton ya, karena selama kita sibuk dengan urusan orang, maka kita akan lupa dengan urusan kita ya. Ustazah, kalau ngaji pakai tulisan bahasa Indonesia boleh tidak? Ngaji pakai tulisan bahasa Indonesia boleh tidak? Jadi gini ya, oke kalau pakai bahasa Indonesia boleh tidak ya. Jadi begini, bahwa belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi belajar Arabnya dari situ.
Oke, jadi teman-teman cukup baca Arabnya, kalau bingung baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau bingung baru baca Latinnya, oke? Nah, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah pandai baca Quran, bacanya ndak wajib lagi, oke? Gitu ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, kalau pakai sabun pemutih boleh nggak? Sabun pemutih berubah putih langsung nggak? Kalau dia berubah putih langsung syubhat, tapi kalau dia cuma perawatan boleh ya. Ustazah, oke ya, kapan kita menagih hutang? Orangnya tetap nggak mau bayar. Ada dua pilihan kita kalau dia nggak mau bayar. Yang pertama adalah kita ikhlaskan, maka kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak usah ikhlaskan, maka dia akan yang kedua kita tidak usah ikhlaskan, maka dia akan menggantinya nanti di yaumil akhir, oke? Ustazah, pas tahiyat pandangan mata kita ke telunjuk, benar sekali ya. Jadi kita sholat itu menghadap sejadah, menghadap ke tempat sujud. Waktu asyhadu an la ilaha illallah, pindahkan matanya ke telunjuknya ya, pindahkan penglihatan dan lihat ke tempat sujud ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, tapi ada glitter harus masih bagusnya pahalanya sama per huruf. Cuman bagusnya baca Quran itu dari mushaf, jangan dari handphone. Kalau teman-teman terbiasa baca Quran dari handphone, ujung-ujungnya nanti teman-teman tidak bisa baca Quran dari Quran yang sebenarnya karena rosam dan huruf Al-Quran itu berbeda. Antara di Al-Quran dengan di handphone tanpa teman-teman sadari itu akan berbeda. Oke ya. Kalau ziarah kubur ke ulama minta berkah termasuk syirik nggak? Nggak boleh. Nggak boleh minta berkah ke apa namanya ke ke orang yang meninggal ya guys. Ustazah doa masuk bulan Ramadan. Ada yang hafal doanya? Allahumma salimli ila Ramadan. Ada yang hafal nggak doanya? Doa masuk ke bulan Ramadan ya. Oke. Ada? Coba dicatat. Allahumma salimni ila Ramadan. Oke. Wah, nggak ada yang hafal. Nah, nanti buat VT dulu baru bisa ya. Ustazah, apa bisa Zah kalau tahajud di waktu siang? Nggak bisa. So, tahajud itu di waktu malam ya. Teman-teman, tahajud nggak ada siang. Apakah anak yang tidak sholat, orang tuanya akan menanggung dosanya? Tergantung. Kalau orang tuanya membiarkan, orang tuanya berdosa. Tapi kalau orang tuanya mengingatkan, orang tuanya tidak berdosa. Oke. Nah, ini dia doanya ya. Allahumma salimli ila Ramadan wasallimni Ramadan watasallamhu minhu watasallamhu minni mutaqabbala. Betul sekali ya. Nah, ini kalau aku sebut tanpa disematkan percuma nanti nggak hafal juga ya. Nanti aku buat juga videonya itu ya teman-teman ya. Boleh di screenshot aja ya. Ustazah, saya harus pakai obat netes mata 6 kali sehari. Boleh, nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Apa artinya? Allahumma salim li ila Ramadan. Salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan. Lalu kemudian hantarkan Ramadan kepadaku dan terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Oke, Ustazah, belajar ngaji nggak ada guru gimana? Minimal teman-teman belajar. Lalu kemudian setelah itu teman-teman tasmi dengan gurunya untuk make sure memastikan bacaannya. Oke, Ustazah, oke, kalau telat sholat qobliyah subuh boleh tetap dikerjakan? Boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya, masih boleh ngerjakan qobliyah subuh ya. Ustazah, orang meninggal apakah menjadi kualat yang hidup ketika ada kesalahan kepada orang yang meninggal? Tidak, segera mohon ampun saja. Misalnya teman-teman punya teman, lalu teman-teman pernah zolimin dia. Tahu-tahu dia meninggal dunia, maka segera doakan dia. Sebutkan kebaikannya. Karena teman-teman udah nggak bisa lagi minta maaf kepada dia. Daripada mencari dia nanti di padang mahsyar, lebih baik selesaikan di dunia. Kalau ada hutang, bayar hutang. Kalau seandainya ada apa-apa, ya dia boleh, teman-teman boleh selesaikan, oke? Nah, tapi kalau dia udah meninggal, ya sebutkan kebaikannya.
ya sedekah atas nama dia. Dan seterusnya ya. Ustazah, oke, thank you ya Mbak Nafsiah ya. Oke, mic aku kenapa? Mic aku kenapa? Oke ya, siap blue sky. Bentar ya. Oke. Oke. Gimana kalau ini guys? Ustazah, zakat mal dikumpulkan dulu setiap dapat penghasilan dan baru diberikan ke pengajian untuk duhafa. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi zakat itu boleh dikumpulkan dulu, baru nanti diberikan kepada duhafa. Boleh. Doa tadi dibaca habis sholat aja Mbak ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, Allahumma salimli ila Ramadan, salimni, ni ya guys. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Coba ya. Oke ya, clear ya. Ustazah, oke. Kok agak pelan ya suaranya ya. Ustazah, sholat hajat bisa melunasin hutang boleh tidak? Boleh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu minta kepada Allah agar hutangnya lunas ya. Oke, minta kepada Allah agar hutangnya Allah lunaskan ya. Ustazah, bolehkah bayar fidyah sedikit-sedikit? Mana tahu uangnya terkumpul lama. Boleh, nggak jadi masalah ya. Aku sholat hajat 2 rakaat, oke ya. Oke, kalau kita ketinggalan sholat subuh 1 rakaat pas kunut, apa kita kunut kedua kalinya? Tergantung. Kalau Mbak tim kunut, Mbak tetap kunut lagi di rakaat kedua, berarti kunutnya 2 kali. Tapi kalau seandainya Mbak kunutnya nggak kunut, maka kunut Mbak berarti cuma 1 kali ya. Oke, Ustazah, apakah kunut itu wajib? Kunut itu enggak wajib. Kunut itu sunnah pada semua pada sholat subuh. Ya, maka Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Oke. Ustazah, oke, apa? Ya, aman ya guys. Ya, fidyah yang diberikan apa bisa sebelum puasa? Kok sebelum puasa fidyah? Iya, setelah Ramadan atau di bulan Ramadan. Kalau ibunya sakit keras dan gak ada harapan untuk berpuasa. Oke, misalnya nih ada ibu yang sakit gitu ya. Maka ibu ini tidak ada harapan lagi untuk berpuasa. Maka anaknya pengen gantikan fidyahnya di bulan Ramadan. Itu bagus ya. Oke. Wah, pagi semuanya. Ini udah cukup siang sih guys ya. Udah cukup siang ya. Ustazah, oke, bolehkah baca, boleh nggak lanjut ngaji, terus suratnya yang dibaca misalnya 5 juz? Boleh, oke, boleh ya. Ustazah, tolong cara hatam Quran di bulan Ramadan. Oke, cara hatam Quran di bulan Ramadan ya. Teman-teman selama 1 bulan kalau teman-teman mau hatam seperti yang tadi aku jelaskan, baca 3 lembar setiap habis sholat. Ya, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Oke. Ustazah, oke aman ya. Kali 30 hari 30 juz ya. Kita sudah khatam baca Al-Quran di bulan puasa. Nanti kita ulang dari awal lagi. Iya dong, ulangnya dari awal ya. Ustazah, ternyata pas ruku kelihatan jari kaki. Apakah harus diulang lagi? Tentu tidak. Ya, maka kalau teman-teman sholat kelihatan jari, ya rambutnya keluar-keluar, atau misalnya jempolnya kelihatan nongol gitu. Nah itu teman-teman tinggal luruskan saja, tinggal perbaiki aja, karena nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, Ustazah, ternyata pas ruku kelihatan udah ya. Ustazah, oke, gimana menghadapi suami yang manggil saya karena aku suka nonton? Suami yang suka manggil saya, Ustazah, karena aku suka nonton Ustazah. Oh, Bom-bom bingung lihat pertanyaannya. Gimana suami manggil saya kalau suami aku suka nonton? Kalau teman-teman lagi nonton aku, suaminya manggil, datengin aja. Siaran ulang dari live aku ada di YouTube aku. Oke guys, siaran ulang live aku ada di YouTube aku. Jangan pula teman-teman, gak mau, don't touch me. Aku lagi dengerin Ustazah, nggak usah guys.
marah nanti suami sama aku. Oke ya, nah ada channel YouTube aku ya. Nah gitu ya. Oke, jangan cuekin dulu, ndak usah guys, santai aja. Iya, kalau ke anak boleh lah ya, aku dengar ada ibu-ibu yang bilang, ya pokoknya saya kalau udah jadwal live ustazah, saya di depan handphone tak boleh anak cucu ganggu. Oke lah anak cucu cuy, ini suami geng, ya agak kacau pun kita ini. Ya paham ya. Oke ya. Nah, ada tuh pokoknya kalau udah jam 8 anak cucu nggak boleh ganggu. Nah, itu oke. Kalau suami boleh, bercanda ustazah. Iya ya, bisa dilihat di siaran live ya. Oke. Beda Zah live sama YouTube, melawan pula dia. Beda Ustazah live sama YouTube. Melawan pula, jangan kreatif ya, ya terlalu kreatif ya guys. Oke ya. Ustazah di kampungku kalau malam nisfu Sya'ban suka bikin tumpeng, nggak ada masalah. Yang penting tidak mempercayai apa-apa. Kalau laki-laki sholat boleh nggak bersuara kenceng? Kalau sholatnya sendiri jangan, cukup jahar aja ya. Jahar itu adalah diam aja ya. Nah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Siap ya. Ustazah, oke oke. Kalau mandi nggak pakai baju nggak apa-apa. Teman-teman mandi nggak usah pakai selimut, nggak usah pakai bed cover. Ya silahkan teman-teman mandi tanpa pakaian. Mandi pun oke ya guys, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, uang zakat mal kalau kita ganti dengan sembako, serahkannya boleh nggak ya? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, boleh aja ya. Ustazah, niat sholat hajat 4 rakaat, dua-dua atau sekalian 4. Dua-dua bisa ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, kalau taraweh baris perempuan di lantai 2, imam di lantai 1, boleh ya. Ustazah, kalau sholat suka kelihatan, kita ulang lagi sholatnya. Kalau sholat suka kelihatan, kelihatan apa? Kelihatan apa? Kaki ya. Kalau kelihatan kaki kita, tutupi aja kakinya, lalu kemudian sholat ya. Ustazah, nonton gosip artis nggak dosa? Nggak dosa kalau nonton doang ya guys. Tapi jangan dipercaya. Iya, iya, ya. Nggak usah lah guys ya. Gimana kalau kita dengerin teman kita yang gosip? Gosip dosa kalau kita tidak melerai. Kalau kita tidak menyelesaikannya ya. Contoh, Nel dia sombong loh. Belum tentu. Harus digituin. Nel dia sombong loh. Alah kamu aja nggak kenal sama dia. Gitu kan. Nel aku tahu loh dia luar dalam. Alah sotoy lu ketemu dia aja nggak pernah. Harus dibantah ya, harus dibantah ya guys. Nah setiap ada orang-orang yang gosip tuh harus dibantah, jangan samakan diri kita dengan dia. Orang-orang yang gosip itu akan selalu merasa tahu dengan orang yang digosipkannya, dia merasa paling ngerti. Nah itu hati-hati ya. Siap Mbak Latifah ya. Oke ya guys. Ustazah, oke. Aman ya. Ustazah, apa hukumnya membunuh binatang yang kita takut akan membahayakan? Boleh, karena itu adalah bagian dari hifzun nafs, menjaga diri. Oke. Ustazah, kalau lagi sholat baca Al-Fatihah terus batuk luar biasa, nggak berhenti-henti. Maka berhenti dulu sholatnya. Berhenti dulu sholatnya. Karena begini guys, bahwa sepanjang baca Al-Fatihah itu boleh batuk, boleh nangis, boleh bersin, boleh apapun selagi pada wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh ya. Tapi kalau alhamdulillah, ulang lagi dari awal. Ar-Rahman, ulang lagi dari awal. Jadi kalau teman-teman selalu batuk atau selalu bersin, boleh berhenti dulu sholatnya, nanti ulang lagi. Jangan sampai batuk-batuk itu membuat Al-Fatihah kita nggak benar. Oke. Ustazah, oke. Kalau sakit kaki sholat sambil duduk apa boleh? Boleh. Ada dalil solu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri.
fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa illam tastati' fa ala jamb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, thank you ya Mbak Nur, parfumnya yang black udah nyampe, wangi banget, pengen yang pink. Yeay, Masya Allah, thank you ya yang udah coba parfumnya ya. Oke, thank you ya. Siap-siap Mbak Nuse ya. Ustazah, oke aman ya. Apakah sholat hajat hanya untuk saat kita sakit hati? Tentu tidak ya. Sholat hajat itu sholat yang kita mau pengen punya hajat. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak masih maksiat, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya sembuh dan seterusnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa yang harus dilakukan oleh istri saat puasa membayar hutang Ramadan? Suami minta jatah, nggak boleh ya. Hello ya, suami, dipilih-pilih suami. Oke ya, fokus ya. Di siang Ramadan tidak boleh berhubungan badan Mbak Aulia. Ah. Oke, Mbak Titi, dengerin aku. Ya, di siang Ramadan tidak boleh berhubungan badan, Mbak Ella. Agak lain pun si kawan ini. Nah, kalau teman-teman berhubungan badan di bulan Ramadan, termasuk Mbak Neni, ya. Nah, maka teman-teman semuanya kena denda atau kafarat. Bagaimana kafaratnya? Puasa 60 hari berturut-turut. Oke, berhubungan badan di siang Ramadan, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal, mulai lagi dari awal, Mbak Erni. Oke, setelah itu atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 7 on. Kali 60 orang 42 kilo. Oke, atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin. Seharga pakaian yang kita pakai. Misalnya pakaian kita harganya 500.000 kali 60 ya 30 juta. Oke, hati-hati ya. Oke, bisa Mbak Fiona setelah ini ya Mbak Fiona ya. Oke, paham itu teman-teman ya. Oke, dah hati-hati ya Mbak Frida. Oi, curiga aku sama kawan-kawan ini. Jangan ya. Oke, Ustazah baca Al-Quran dalam hati gimana? Baca Al-Quran itu usahakan bersuara ya, karena kita perlu mengecek makharijul huruf kita, perlu kita mengecek bacaan seperti makharijul huruf, yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, seperti itu. Oke, gitu ya Ustazah. Oke, pulang umroh apa bisa disebut Bu Haji? Ndak umroh ndak haji pun bisa disebut Bu Haji. Ponakanku masih kecil aku bilang Pak Haji, kata aku kayak gitu. Boleh ya, itu nggak apa-apa, itu cuma panggilan aja ya. Ustazah, sholat ba'diyah subuh boleh nggak dikerjakan? Nggak ada sholat setelah azan subuh ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke, sedang puasa, bunuh cicak batal nggak? Enggak ya. Ngapain cicak dibunuh? Diusir aja ya. Ustazah, oke ya. Oke, bukan pas Ramadan tapi di bulan lain. Apanya di bulan lain? Apanya nih? Bukan puasa Ramadan tapi di bulan lain. Apanya? Ustazah, saya kan lagi cuci darah. Terus kalau mau tarawih di rumah nggak apa-apa. Oke, semoga cepat sembuh ya. Kalau teman-teman taraweh di rumah gitu ya, kalau yang cuci darah itu aku sedih ya. Ingat orang tua aku ya, bapakku meninggal karena salah satunya sempat cuci darah sih 6 bulan. Ya, seperti ini ya guys. Tadi ngomong apa kita? Lupa aku guys. Oke ya. Hmm. Oke. Ya, kalau cuci darah boleh sholat taraweh di rumah. Ya, caranya gimana? Dua, 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 4 kali salam. Dua, 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 4 kali salam. Ya, 4 kali salam ya, teman-teman ya. Oke, 4 kali salam ya. Oke, gitu ya.
Oke, 4 kali salam. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, saya pernah lihat segerombolan semut, lalu kemudian saya setrika. Saya menyesal, lain kali nggak usah lagi ya. Walaupun kita ingin membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik ya. Walaupun syariat tidak membahas, tetapi adablah yang membahas ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke aku, nggak cuci darah di rumah, juga tarawehnya nggak apa-apa ya. Taraweh di rumah nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Taraweh di rumah nggak jadi masalah, oke oke. Ustazah, oke ya, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti, biasa di akun ini ya, oke. Oke, Ustazah, suami tidak puasa karena kerja berat. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau kerja berat itu dia tidak berpuasa, tapi kalau puasanya itu sampai mendatangkan sakit. Dia berpuasa nih kerja berat sampailah dia sakit dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sekedar dia nggak pengen puasa karena males itu nggak boleh. Dan bagi suami-suami yang kerja berat tapi dia sehat cuman dia nggak mau berpuasa, teman-teman tidak boleh menyediakan makanannya. Sama dengan tukang yang kerja di rumah kita, dia kerjanya berat, dia sehat tapi dia nggak pengen puasa, maka itu adalah bagian daripada tidak boleh dimasakkan ya. Oke, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Oke, nah ya. Oke gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke, wudhu batal kalau kentut, oke. Bisa, keluarnya sesuatu dari kubur dan gubur atau di antara keduanya batal ya. Ustazah, niat umroh tapi saya banyak dosa sekali. Hehehe, justru merasa banyak, justru merasa banyak dosa itulah teman-teman umroh. Justru merasa banyak dosa itulah teman-teman umroh ya. Karena umroh itu bisa menghapuskan dosa. Jadi kita berdoa ya di multazam ya mohon ampun saat di raudhah, mohon ampun saat di Hijr Ismail ya. Nah, itu adalah sesuatu yang penting ya. Oke. Oke, bentar ya teman-teman ya, ini error nih ya. Oke, gitu ya. Ustazah, wudhu membasuh kepala dan kuping 1 kali boleh nggak? Wudhu itu 3 kali ya guys, kecuali bacaan ruku dan sujud. Kalau bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali ya. Ya, menurut Imam Syafi'i, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi itu boleh 1 kali. Tetapi kalau seandainya Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya guys. Oke ya. Ustazah, apa boleh berhubungan badan di malam takbir? Nggak ada masalah ya. Ustazah, bikin piti kalau suami nggak puasa, istri nggak boleh melayani. Sudah ada videonya, coba cek aja ya. Sholat hajat habis sholat duha boleh dikerjakan? Boleh. Sholat hajat itu boleh setelah duha, boleh setelah duha, bebas. Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam, nggak ada masalah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, apa boleh sholat itu dijamak kalau sakit? Jangan. Kalau sakit caranya bukan jamak tapi sholat sambil duduk dan berbaring. Ada dalil sallu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk, oke? Kalau utang puasa Ramadan kita tidak sediakan makanan, kalau kita kasih duit, gimana? Maksudnya apa?
Kalau apa? Ustazah, kalau ada tukang puasa Ramadan, tidak sediakan makanan, tapi kita kasih duit aja boleh, tapi jangan bilang, "Nih, duit untuk makan siang." Jangan. Ya kasih, itu sedekah kita ke dia ya. Oke, nah ya, beli ayam ndak apa-apa, Mbak ndak usah pikir dia didoakan atau tidak, susah nih ya. Cukup itu bagian dari dosanya dia, yang ayamnya tetap bagian dari kita, oke? Ustazah, nah nggak bisa guys kita beli ayam, kita tolong dulu, sumpah dulu, ini dibacain bismillah nggak? Dibacain bismillah nggak? Nggak perlu. Itu tugas dia dengan Allah, tugas kita makan ayamnya, oke? Ustazah, oke, ibu saya kurang paham agama, kalau saya kasih tahu ilmu agama boleh nggak? Silahkan ya. Oke, nah Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya, oke. Ustazah kalau makan sahur dimakan orang yang tidak puasa gimana ya? Makan sahur dimakan oleh orang yang tidak puasa, enggak ada masalah. Status hukumnya bukan sahur tapi makan, oke. Ustazah berhubungan suami istri belum mandi junub, besoknya puasa dan baru subuh baru mandi junub. Kalau ketiduran nggak ada masalah ya, kalau tiduran nggak ada masalah. Tapi jangan sering-sering ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kaki kanan saya sedang ada masalah, tidak boleh terkena air. Wudhunya sah tidak? Sah ya, sah aja. Ya, misalnya di sini ada perban, nggak usah kena bagian wudhu, teman-teman sholat di bagian tinggal basuh bagian lain aja, nggak ada masalah. Ustazah, kalau lagi puasa dibekam, nggak usah Mbak, nanti Mbak lemes. Aku sudah pernah merasakan lemes ya. Ustazah, oke, wudhu dan mandi besar pakai air hangat boleh, asal jangan mateng ya guys. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud? Bolehkah sholat tahajud? Sholat tahajud, sholat tahajud, wallahu alam bisawab. Ya, Ustazah, oke, kalau puasa belum dibayar dan Ramadan sudah tiba lagi, bolehkah dibayar nanti? Boleh, boleh, tapi kena fidyah. Misalnya nih, oke. Misalnya nih ya, misalnya nih aku, 10 hari nggak berpuasa di bulan ini, tahun ini. Aku cuman ganti 5, maka 5 lagi itu aku bisa ganti tahun depan, tapi aku kena fidyah 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke ya, 1,4, kilogram beras, per harinya ya, oke. Ustazah, kalau orang nggak ngerti sholat sama sekali tapi dia berangkat umroh gimana? Belajarlah sholat dulu ya. Karena di umroh tuh aktivitasnya banyaknya sholat. Oke. Oke, Ustazah, oke. Kalau pakai water heater nggak ada masalah. Oke. Ustazah, kalau sedang sakit sholat boleh tayamum nggak? Jika sakitnya itu, oke. Jika sakitnya itu dalam kondisi kena air itu sakit, kena air dia sakit, menggigil, bertambah parah sakitnya, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau sakit-sakit biasa, sementara dia bisa dia bisa wudhu, dia tetap wudhu, oke? Ustazah, kalau umroh haruskah kalau umroh haruskah kita dalam kondisi, pengajian dulu? Tidak, kita cukup meminta maaf kepada orang-orang sekitar ya. Cukup aja minta maaf kepada orang sekitar, nggak harus wirid dan seterusnya ya. Ustazah, kalau puasa pas lagi pilek terus menghirup minyak angin aromaterapi, jangan, takutnya isinya adalah gas ya, dan air, oke? Ustazah, bagusnya kita sahur di akhir waktu, benar. Sahur itu, bagusnya, di akhir waktu atau mendekati azan subuh ya, mendekati azan subuh. Jadi sebaik-baiknya sahur itu dekat-dekat azan subuh, sebaik-baiknya, berbuka itu dekat-dekat azan maghrib, oke? Ustazah, oke sebentar ya. Oke, makmum wajib ikut imam. Kalau sujud akhir banyak makmum tidak ikut imam. Mohon penjelasannya, harus ikut imam, nggak ada penjelasan apa-apa. Yang tidak ikut imam Allah marah. Udah ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Oke, suami suami punya hutang bank, termasuk hutang istri juga enggak? Kalau dalam agama Islam, selagi teman-teman ikut menandatangani, teman-teman tetap terhutang. Tetap mengajak orang kepada hutang, tetap menyetujui suaminya berhutang, seperti itu ya. Nah, akan tetapi kalau teman-teman dalam kondisi tidak menyetujui pada masanya, dan kemudian dia tetap berhutang, maka itu tetap urusan dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, minyak anginnya dioles-oles. Oh, dioles nggak apa-apa. Puasa pakai minyak angin oles nggak apa-apa ya. Ustazah, aku sakit lutut, masa nggak boleh oles? Sakit lutut, ambil minyak angin, oles, boleh ya. Nah, ditelan ya nggak boleh ya, dihisap ikhtilaf ya, nggak apa-apa ya. Nanti yang mau yang sakit lutut boleh minum madu osteo ya, oke, sehingga teman-teman membaik lututnya ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kena getah ngupas kentang kalau wudhu najis? Tidak, getah kentang kok najis. Semuanya aja najis di dunia ini teman-teman buat. Semua yang batalkan puasa pun semua yang teman-teman buat ya. Buang angin batal puasa, BAB batal puasa, marah batal puasa, bohong, dusta, gosip batal puasa. Semua pula lebih mantap pula lagi dari ulama madhab ku tengok ya. Kena getah tidak najis ya guys. Semua ada-ada aja. Oke ya, kreatif. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Mbak Rumiati ya. Oke, aman ya guys? Iya, enggak. Iya, Abu Muda ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Suaranya oke ya. Oke, siap-siap ya Bu Wiwi. Oke, sepertinya udah aman ya guys. Oke ya, siap ya. Siap Mbak Zia Hisma ya. Oke Mbak Zia Hisma, kemudian Mbak Ewis ya, Mbak Desja. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Siap Mbak Istati ya. Aman ya guys? Siap ya. Oke teman-teman, nggak tahu kenapa coba share-share tautan, tap-tap layarnya. Kemarin juga mati dan hutang durasi lagi guys. Aku nggak lihat juga berapa waktu mati kemarin. Semoga sekarang enggak ya. Siap Mbak Neni ya. Oke, siap ya. Oke, teman-teman kita doa dulu seperti biasa. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Siap. Ya, tambah banyak. Iya, udah nggak jelas. Pokoknya gini aja deh. Selagi ada waktu tambahan durasi, aku tambah gitu aja sih kayaknya. Aku udah ngeblunder banget baca email guys. Ya pokoknya selagi ada waktu kita tambah. Udah gitu aja ya. Kan nggak apa-apa kan kita sering-sering ketemu di sini kan. Kecuali kalau mepet di akhir bulan ternyata masih banyak ya udah nanti kita sikapi ya. Nggak apa-apa lah. Udah kalau makin dilihat makin ngerasa itu sebagai tugas. Relax aja ya. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Oke. Tadi ada yang nanya, sholat duha itu jam setengah tujuh boleh nggak? Tergantung Mbak. Jika di tempat Mbak itu sholat duhanya itu jika di tempat Mbak itu azan subuhnya cepat, Mbak bisa sholat duha jam setengah tujuh. Nah itu beda guys. Di tempat aku sekarang rubuh tuh makin molor guys, makin molor. Bayangkan 5.40 itu masih zikir dan doa kami. Ya kan, nah 5.40 itu masih zikir dan doa kami coba. Ya jam 6 pulang aku siap-siap lalu kemudian live kayak gitu kan. Sekarang kondisi seperti itu ya. Oke ya, siap ya Mbak Ratu ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah puasa hari kelahiran tidak masyhur? Mbak kembalikan ke puasa yang semestinya aja ya. Bayar vidya saat puasa Ramadan boleh, tapi maksud aku teman-teman kalau bisa ganti dulu aja
Karena kan selagi teman-teman bisa kodo setelah Ramadan, ngapain teman-teman bayar fidyah? Kalau teman-teman nggak puasa di bulan Ramadan, lalu teman-teman bayar fidyah di bulan Ramadan, tahu-tahu setelah Ramadan teman-teman bisa kodo, teman-teman kena kodo lagi loh untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau orang tua yang tidak mungkin sembuh, kemudian kayak orang sakit yang setiap puasa dia sakit, bolehlah dia kodo, dia fidyah dalam Ramadan. Tapi ibu hamil dan menyusui ini menurutku perlu dicoba dulu. Coba dulu kodo nanti, kan waktunya setahun, kalau nggak sanggup baru fidyah. Karena persoalannya kalau teman-teman fidyah di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan ternyata mampu kodo, teman-teman harus kodo loh. Karena dia kodo dulu baru fidyah, jadi kena dua dia. Makanya ada orang yang bilang, aku kok kena dua, katanya kodo juga, fidyah juga. Karena itu kecepatan bayar fidyahnya, sehingga ternyata dia itu masih bisa, masih harus menggantinya seperti itu ya. Nah itu dia persoalannya ya guys. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah kalau subuhan 6.20, duha 7.45 masih bisa ya. 6.20 di mana itu subuh 6.20? Oke. Oke, siap ya Mbak Ilman ya, Mbak Vina ya. Oke, aman ya guys, siap ya. Oke ya, sebentar ya. Ustazah, oke kalau punya asam lambung gimana jalanin puasanya? Apakah setiap saat sakit? Jika teman-teman sakit setiap saat, setiap ganti sakit, puasa setiap ganti sakit, puasa setiap mengganti sakit gitu ya, maka teman-teman boleh tuh bayar fidyah. Tapi kalau mau coba puasa, coba aja dulu, tidak jadi masalah ya. Kalau mau ya coba aja dulu ya kan. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke aman ya. Ustazah, hutang sholat bisa fidyah? Nggak bisa. Oke, Zah, orang sakit pakai pampers boleh nggak puasa? Kalau sakit nggak usah puasa, Mbak. Kalau sakit nggak usah puasa, Mbak. Nah, itu akan bermasalah nanti ya. Karena kan kita wajib hifzul mal, menjaga diri kita ya. Kita hifzul mal, menjaga diri kita. Daripada puasa kita kenapa-napa kita sakit, lebih bagus ditunda dulu puasanya ya. Seperti itu, oke. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Gimana cara membedakan istihadah dan haid? Istihadah itu darah yang keluar lebih dari 15 hari masa suci. Itu istihadah. Nanti hari ke-15 dia boleh mandi haid ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah badan bagian kanan basah bagian kanan, badan bagian kiri, lalu kemudian teman-teman mandi seperti biasa ya kan. Oke, yang mana Mama Revan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Lalu kemudian setelah itu namanya istihadah hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah ya, darah yang keluar dalam kondisi lebih dari 15 hari. Ustazah, kalau tak bisa bacaan sholat, cuman bacaan Al-Fatihah aja, apakah dia diterima? Diterima. Yang penting dalam sholat itu adalah rukunnya. Rukun sholat itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya udah selesai, sholatnya sah kok. Itu berlaku pada semua jenis sholat. Entah sholatnya itu sholat sholat ini ya, entah sholatnya itu sholat sunnah, entah sholatnya sholat fardu, itu sama aja ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke aman ya. Ustazah lebih baik umroh apa orang tua buat orang tua lansia? Uang buat orang tua lansia. Kalau teman-teman mau umroh boleh ya, sebagian dikasih ke orang tua yang lansia. Kan mereka tidak butuh uang yang banyak untuk sementara waktu. Sambil di sana teman-teman boleh berdoa untuk semoga Allah lapangkan rezekinya. Ustazah, oke kalau Mas sebelum puasa minum madu akasia. Iya Pak Raden, siap Pak Raden ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ibadah memang harus kita yang duluan guys. Jadi dalam hal ibadah kita duluan. Nanti dalam hal dunia boleh orang lain duluan ya. Oke, Ustazah, batas waktu Isya itu jam berapa? Nah, ini batas waktu Isya itu sampai sepertiga malam terakhir ya. Tapi nggak boleh tidur sengaja terus bangun Isya dan menempelnya dengan tahajud dengan sengaja, jangan ya. Ustazah, apakah masih bisa mengganti puasa hari ini? Jawabannya adalah
Jawabannya adalah masih bisa sampai tanggal 16. Jadi qadha itu masih bisa sampai tanggal 16 ya. Oke, Ustazah, saya kalau sholat malam, sholat taubat, nggak baca doa dulu, langsung sholat tahajud, nggak ada masalah. Selesaikan dulu semua sholatnya, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir dan doa. Apalagi bagi teman-teman yang takut buang angin kan. Nah, takut buang angin ya kan. Nah, otomatis kan teman-teman musti seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, saya kalau sholat malam, sholat taubat nggak baca doa dulu. Oke, langsung sholat tahajud udah aman ya. Ustazah, sebentar. Oh, kecepatan nih, bentar ya. Ustazah, oke, puasa nanti berbeda Muhammadiyah dan NU, nggak usah dipikirin. Puasa itu mau teman-teman ikut 29, mau teman-teman ikut 30 boleh. Ya, misalnya ikutnya 29 hari atau 30 hari itu boleh saja teman-teman ya. Itu tidak ada masalah ya. Hanya saja tidak boleh 31 hari atau 28 hari. Nggak apa-apa mau NU Muhammadiyah, pasti salah satunya ada yang 29 dan 30. Ibu saya usia 80 tahun, apa wajib puasa Ramadan? Tergantung Mbak. Ya pertama dia udah pikun nggak? Kalau dia pikun dia nggak wajib sholat ya. Yang kedua adalah apakah yang pertama dia pikun. Kalau dia pikun dia nggak wajib sholat ya. Kemudian yang kedua apakah dia itu masih kuat? Kalau dia masih kuat dia boleh puasa. Kalau nggak kuat boleh difidyah. Oke, baik ya. Oke, saya GERD dan anxiety. Ya mau puasa takut nanti makin parah, nggak usah puasa boleh bayar fidyah. Izin bertahan nanti kalau ada rezeki pakai madu akasia insya Allah GERD-nya membaik. Ustazah, kampung saya bilang sholat bisa fidyah. Salah itu. Mana ada ustadz di kampung saya bisa bilang sholat pakai fidyah. Ganti sholat pakai fidyah. Salah dengar jemaahnya itu. Kayaknya nggak ada deh ustadz yang bilang sholat bisa bayar fidyah. Salah mungkin, maksudnya ustadznya mau bilang sok puasa ya tapi terbilang fidyah kayak terbilang sholat ya kita berbaik sangka ya teman-teman ya. Oke gitu ya nggak mungkin itu ya guys. Nah ya cuman mungkin kita berbaik sangka aja. Mungkin jemaahnya salah dengar atau proses transmisinya yang keliru. Pas ngomong mic mati ya kan salah paham. Atau memang salah sebut aja. Aku juga sering kok guys salah sebut kayak gitu kayak gitu. Contoh aku ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan kadang-kadang terbaca assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah, la dengan li salah sedikit. Nggak apa-apa orang kalau banyak berbuat memang ada kemungkinan salah. La dengan li. Nah kalau orang yang ngerti dia tahu itu salah. Nah gitu kan kalau teman-teman kan belum tahu itu salah. Ya udah ada satu video aku ya nggak apa-apa. Mungkin salah sebut. Dia mau bilang sholat dia mau bilang puasa tapi terbilang sholat. Ya atau dia kan kalau ada kekeliruan ada 3 itu guys. Satu penyampainya yang salah, yang kedua yang disampaikan salah menangkap, yang ketiga proses transmisi informasi itu yang menjadi korup dia nggak sempurna ya kan. Jadi itu biasa ya. Kita maafin aja, kita berbaik sangka sama ustadznya ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh dijalankan tapi waktunya udah lewat. Apa bisa diizinkan? Nah, selagi masih ada waktu sholatnya itu bisa. Ya, selagi masih ada waktu sholatnya itu bisa. Contoh misalnya azan subuh 4.30, teman-teman sholatnya jam 5. Kalau ada masih waktu subuhnya masih bisa ya. Qobliyah dulu baru sholat subuh ya. Ustazah, kalau suami istri berjauhan, dosakah kalau jarang komunikasi? Ya tidak, kecuali salah satunya ada yang protes, ya kan? Protes akan haknya, karena gimana pun komunikasi itu hak masing-masing ya. Ustazah, doa iftitah dibaca di awal sholat taraweh kah Ustazah? Iya, usahakan setiap sholat itu rakaat pertama baca iftitah, karena hukumnya sunnah muakkad. Ya, suatu ketika seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Saya Rasulullah, kata Ibnu Umar. Oke, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar selalu membaca iftitah ya. Cuman sebentar kok, baca aja lah ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau kita telat bangun sedangkan kita dalam keadaan junub? Mandi saja, mandi lanjutkan puasa. Saya sedang hamil besar, kira-kira puasa enggak? Enggak usah hamil besar nggak usah lah puasa Mbak. Ya, Mbak boleh ganti nanti setelah Ramadan
ya. Ustazah, sebagai menantu apakah wajib mengurus orang tua? Kewajibannya bisa terjadi jika tidak ada lagi yang lain. Jika tidak ada lagi anak kandung, jika tidak ada lagi saudara kandung, maka kewajiban menjadi kewajiban kita. Nggak ada juga semuanya, maka menjadi kewajiban masyarakat, ya, gitu kan. Ustazah, oke. Nah, oke. Baca iftitahku bukannya yang itu, enggak apa-apa. Allahumma ba'id juga nggak apa-apa, sama aja ya. Ustazah, bolehkah kita ibadah dicampur antara imam yang satu dengan imam lain? Boleh. Dalam hal wudu ikut imam Hanafi, dalam hal sholat ikut imam Syafi'i, dalam hal kunut ikut imam Hanafi, tidak ada masalah. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Aku malahan sampai 4 rakaat baca surat pendek. Nggak apa-apa, ya nggak masalah, nggak salah kok, kan nggak tahu. Jadi kedepannya ayat pendek itu rakaat 1 dan 2 aja untuk sholat fardu. Itu beda dengan sholat sunnah ya. Ustazah, oke, gimana batal di tengah sholat taraweh? Ya udah teman-teman pergi ngambil wudhu, nah nanti balik lagi. Tempat teman-teman masih diisi nggak? Kalau masih diisi sama orang ya balik, kalau enggak ya boleh ambil tempat yang lain. Oke, nah biarkan aja dulu mereka selesai sholat. Misalnya kan taraweh itu 2, 2, 2, 2. Yang pertama batal, biarin orang lewat ya, biarin ya ambil wudhu. Nanti ikut 2, 2, 2 yang ini. Nah, 2 yang ini sendiri, pengganti yang tadi sendiri ya. Nah, nanti di rumah baru witir sendiri atau di sana nanti sendiri. Gitu paham ya? Nah, atau misalnya gini nih, 2 rakaat berhasil nih. 2 rakaat lagi nih, muncul nih sesak buang angin ya. Lalu teman-teman pergi nih keluar nih. Nah, teman-teman udah ini skip gitu ya. Maka tinggal taraweh yang 2 ini dengan 2 ini nih. Oke, berarti baru 6 nih. Orang witir jangan ikutan witir ya. Orang witir jangan ikutan witir kan teman-teman belum witir kan. Belum selesai kan, tarawih itu kan minimal 8 rakaat kan. Nah gitu kan. Nah kemudian sebentar dulu ya. Nah kemudian orang witir, biarkan orang witir, jangan sholat saat orang sholat. Nah, tambah satu lagi yang tadi baru witir sendiri. Jadi 2 dan witirnya sendiri ya. Oke, doa iftitah harus dibaca semua, baca aja lah. Ya walaupun sunnah. Kalau apakah doa iftitah harus dibaca semua? Tentu tidak, ya kan? Tapi apakah doa iftitah itu dibaca? Sebaiknya baca gitu kan. Kalau harus ya tidak, kan dia tetap aja tidak rukun sholat ya. Oke, Ustazah, bolehkah saya berhenti dulu puasa Daud? Silahkan, nggak ada masalah. Oke, oke gimana? Boleh nggak sholat sunat syuruk di rumah? Boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau harus disertai dengan iktikaf di masjid ya. Ustazah, apakah hari ini masih boleh membayar hutang puasa Ramadan? Puasa kita lebih kurang tanggal 18 atau 19. Maka tanggal 16 paling lama masih bisa kodo puasanya. Kalau sholat qobliyah subuh kesiangan masih bisa nggak? Masih bisa. Teman-teman fokus ya, ini pertanyaan yang berulang. Oke, semoga orangnya beda. Oke ya, nah sholat qobliyah subuh itu bisa dikerjakan, sholat qobliyah subuh itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya ya. Oke misalnya nih azan subuh jam 4.30 teman-teman sholatnya jam 5. Ya udah teman-teman boleh qobliyah dulu baru sholat subuh ya. Oke, nah gitu ya. Sedekah subuh atas nama orang tua untuk tahlil boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat taraweh di rumah harus baca doa taraweh nggak? Apa itu doa taraweh? Oke, nah apa itu doa taraweh? Apa maksudnya doa taraweh? Maksudnya antara taraweh dan taraweh lain gitu ya. Antara satu taraweh dengan taraweh lain atau bagaimana ya. Ustazah, berarti niat beda Zah imam kalau ketinggalan 2 rakaat pas witir. Ya kalau ketinggalan 2 rakaat tadi niatnya sholat sendiri ya kan. Nah kemudian kalau witir ya sholatnya sendiri ya. Ustazah, oke, batas bayar fidyah sampai Ramadan ya. Qobliyah zuhur rakaat 2 rakaat atau langsung 4 rakaat bebas. Mau dua-dua boleh, mau 4 langsung juga boleh ya. Calon juragan jangan spam, tulis aja yang benar ya pertanyaannya ya. Ustazah, yang diulang itu pertanyaannya, bukan baca komen saya Zah, jangan gitu. Pertanyaannya diulang biar kebaca sama aku ya. Ustazah, oke aman ya, sehat selalu ya guys. Pertanyaannya aja yang diulang ya, calon ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh ziarah kubur. Di sini ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak ya. Itu pilihan. Bayar fidyah itu berapa? Ada perbedaan 2 pendapat ya. Yang pertama adalah apa tadi pertanyaannya? Yang pertanyaannya bayar fidyah. 1 mud itu 1
7 on. Ada yang mengatakan 2 mut 1,4 kilo. Ya itu bebas mau yang mana. Sedekah subuh itu kan terbaca nih kalau ditulis. Zat sedekah subuh itu sebaiknya sebelum atau sesudah sholat. Dimasukkan ke infak di masjid. Nah jawabannya adalah antara azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Apakah udah sholat dulu atau belum sholat dulu terserah, yang penting usahakan sudah azan subuh ya, namanya aja sedekah subuh, tentu masuk dulu waktu subuhnya. Oke gitu ya. Apakah tiap sholat sunnah harus diakhiri dengan witir? Kalau harus berarti wajib. Witir itu enggak harus, witir itu sunnah muakkad ya. Oke. Oke, Ustazah gimana? Oke, Ustazah doa iftitah dibaca pas sholat sunnah bisa nggak? Bisa. Dibaca waktu sholat sunnah, waktu sholat wajib masih bisa ya. Ustazah lagi puasa keramas di siang hari, makruh nggak? Puasa keramas di siang hari, makruh nggak? Asal jangan ketelan masuk ke telinga airnya. Aku memilih tidak melakukan itu ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, tadi ada live Ustazah, kirain akun Ustazah, ternyata bukan. Live mana? Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Adakah live selain aku dengan akun yang lain? Sepertinya nggak ada ya. Aman ya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya, sebentar. Ustazah, sholat pakai pampers asal bersih nggak jadi masalah. Sholat pakai pampers asal bersih nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, Mbak Raja nggak usah ada yang bilang gitu aja ya. Ada yang bilang sholat taraweh 2 rakaat, enggak. Sholat taraweh itu minimal 8 rakaat. Ustazah, oke, bagi tips cara tadarus Ramadan hatam 1 bulan. Gampang banget. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya. Berarti sehari itu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Ya kali 30 hari 30 juz. Oke. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar dan seterusnya. Ustazah ada emang qobliyah maghrib? Nanti aku buatkan videonya aja Mbak Murdiati ya. Oke, ada memang qobliyah maghrib, ada tapi tidak sunnah muakkad ya. Ustazah kalau subuhnya 6.20, oke, sebaiknya duhanya jam berapa? 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang. Ustazah, oke, tapi oke, saat puasa berwudu tidak boleh berkumur. Apakah betul demikian? Bukan tidak boleh, kalau mau dikerjakan harus hati-hati. Karena masuk dia sedikit atau banyak maka puasanya batal ya. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan dulu. Ya kalau bisa, masa subuh-subuh nyari orang ya kan. Kumpulkan dulu di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian serahkan ke berhak yang menerimanya ya. Oke, tentu dikumpulkan dulu subuh-subuhnya. Teman-teman mau nyari aku buat sedekah kan nggak mungkin ya. Kok aku ya? Ustazah, kalau nyiapin makanan sahur sekalian sahur juga tapi belum mandi wajib. Usahakan makan itu tidak dalam keadaan junub ya. Oke, makruh tapi kalau mau dilakukan boleh aja sih. Ustazah, kalau sholat taubat habis maghrib boleh nggak? Boleh kok. Sholat taubat itu bisa kapanpun Mbak ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, apa masih bisa puasa Senin dan Kamis? Kalau udah terbiasa berpuasa sebelumnya boleh. Tapi kalau nggak terbiasa puasa sebelum nisfu Syaban udah nggak boleh ya. Nah tergantung Mbak rajin puasa nggak sebelum nisfu Syaban. Kalau rajin masih bisa puasa Senin dan Kamis ya. Tapi kalau Mbak nggak rajin sebelum nisfu Syaban nggak boleh lagi ya. Ustazah, oke, puasa bisa nggak baca Al-Quran di saat haid karena kerja khatam? Nggak usah disentuh, cukup dibaca atau dari handphone ya. Ustazah, kalau smoothing boleh nggak? Jangan. Smoothing, rebonding jangan.
jangan. Itu bisa merubah bentuk dalam waktu yang lama ya. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Tapi kalau dia berubahnya lama, susah dihapusnya, itu nggak boleh. Syubhat seperti behel, smoothing, rebonding, tanam otot benang, eyelash, extension, lama dia kembalinya itu nggak boleh. Ya tapi kalau soft line bisa dicabut, kutek bisa dihapus, kalau mau wudhu itu boleh. Kalau bisa buka pasang boleh ya. Ustazah habis sholat isya langsung witir silahkan, tapi ba'diyah dulu. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat witir ya. Oke. Oke, Mbak Miss Marinda, junub habis sahur Ustazah, usahakan mandi dulu baru sahur ya Mbak. Karena makan dalam keadaan junub khawatirnya makruh. Bulu mata palsu harus dicabut kalau mau ngambil wudhu ya. Pakai oke gitu ya. Ustazah, kalau cat rambut pakai henna boleh karena henna itu dia masuk ke batang rambut. Yang tidak boleh itu adalah bigen-bigen yang teman-teman beli di minimarket, di online terus dipasang jadi hitam, haram ya. Atau warna lain juga, dia menutupi batang rambut, jangan. Biarkanlah uban tuh bersemi. Dia butuh hak juga untuk hidup di dunia ini ya. Oke ya, Ustazah, wig ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak ngalangin apapun ya. Emangnya ngapa pakai rambut palsu, kan pakai jilbab. Agak lain pun kreatif kali kawanku ini. Untuk apa rambut palsu? Mau kemana buka jilbab? Kucubit juga nanti. Nggak usah, nggak usah lah pakai-pakai rambut palsu. Kan pakai jilbab kan. Ngapa sih pakai-pakai rambut palsu? Jangan kreatif kali dalam hidup itu, standar-standar aja lah kreativitas itu. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah itu apa? Ustazah, oke, cukur alis nggak boleh Mbak. Cukur alis, kerok alis nggak boleh. Tapi kalau sekedar sisir, kemudian kasih pensil boleh. Oke, gitu ya. Ustazah aja cukur alis, mana ada aku cukur alis, nggak ada. Alisku ini dari alam rahim ini alisku nggak ku apa-apain, ku sisir aja enggak. Agak lain pun sih kawan ini nuduh-nuduh aja. Enggak guys, ini asli original ya. Dari belum dilahirkan makku udah kayak gini alisku, kurus aja enggak. Ustazah lagi puasa pakai henna di kuku. Nggak ada hubungannya, henna ya nggak apa-apa, henna kan inai, nggak masalah ya. Oke, marahin Zah. Siap Mbak Ina ya, ngomelin aja Zah. Ustazah, kalau merasa risau tidak ikut live Ustazah, apakah sudah istiqomah? Ya, itu sudah istiqomah. Semoga live aku bermanfaat sehingga teman-teman istiqomah dengan hal yang baik. Oke ya. Ustazah, iya aku tahu teman-teman. Kemarin aku live nggak live 2 hari, aduh ya. Aduh, teman-teman sampai ngejar kemana-mana coba ya. Ngejar ke toko, ngejar ke ya kayak gitulah ya. Semoga akun aman sehingga aku selalu bisa menemani teman-teman semuanya ya. Ustazah doa khusus untuk promil ada dong? Ya coba yang hafal doa promil. Rabbai la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan biarkan kau sendirian, aku sendirian sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, oke, sampai cari ke lubang semut. Oke, ya, rapikan alis tuh cuman boleh disisir dan dikasih apa namanya tuh guys? Ya ini ya, apa pensil ya, jangan spidol, pensil. Oke ya. Ustazah, kalau siang udah sholat taubat, malam boleh sholat lagi nggak? Boleh. Maksimal 12 rakaat ya. Oke ini ya guys, sebentar. Ini doanya ya yang pengen promil tadi. Sambil nanti ada rezeki minum madu akasia itu. Udah banyak yang promilnya berhasil kan dari testimoninya. Nah ini doanya ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah pakai skincare itu lama perawatannya terserap ke kulit? Nah, skincare ya nggak apa-apa. Skincare itu kan tidak membuat wudhu kita itu menjadi terhalang. Ya, nah skincare nggak apa-apa perawatan minum kolagen. Aku pakai skincare kok. Aku nggak pakai bedak. Ya, udah berapa tahun aku mungkin udah 8 tahun aku nggak pakai bedak.
Ya, Ustazah, doa agar rumah tangga rukun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ah, panjang kali Ustazah. Ya udah, kalau terlalu panjang pakai bahasa Indonesia aja ya. Ustazah, kalau mencabut uban makruh kecuali gatal ya. Kalau suami tidak mau mencakapi istrinya, apa hukumnya? Istrinya yang mencakapi. Ya, tidak boleh diam-diaman karena bermusuhan ya. Diam-diaman karena bermusuhan itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman mau diam-diaman itu karena tidak ada urusan ya. Contoh, misalnya aku nih dengan temanku diam-diaman, udah nggak ada urusan, nggak apa-apa. Yang penting jangan diam-diaman karena bermusuhan ya. Ustazah, sholat taraweh sambil jaga terus kalau ada yang beli boleh berhenti nggak? Boleh, lagi 2 rakaat, ada yang beli, ladeni dulu, 2 rakaat lagi, anak nangis, ladeni dulu, 2 rakaat lagi, kemudian perut lapar, makan dulu 2 rakaat lagi boleh. Atau pengen baca Quran dulu 30 juz, 30 juz, lebay. Ya, baru lanjut lagi boleh kayak gitu ya. Ustazah, oke, kalau suka kelihatan rambut di jilbab atau di mukena tutupi saja ya. Ustazah, doa supaya cantik kayak Ustazah. Gak ada doa supaya cantik kayak aku. Kalaupun ada nggak akan ku kasih, banyak sainganku nanti. Ada aja. Oke ya guys. Ustazah, selain kodo sama vidya, ada nggak pengganti lain? Nggak ada. Kalau puasa itu hanya kodo dan vidya aja. Oke ya. Kalaupun ada nggak akan ku kasih. Ya, cuman pesanku ya teman-teman jaga wudhu ya, jaga wudhu biar lebih bersih dan mati dalam keadaan syahid ya. Mbak Prima sampai astagfirullah. Bercanda Mbak, oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, keramas sebelum selesai haid enggak apa-apa. Yang penting setelah haid keramas ya. Ustazah pelit nggak mau bagi-bagi ya. Kalau ilmu banyak sainganku nanti susah kita. Menang tuh harus sendiri ya. Kayak itu kamu nih mau menang sendiri lah menang sendiri. Kalau rame-rame nggak menang namanya cuy. Oke ya. Ustazah sebentar, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali? Boleh ya, boleh 1 kali ya. Jadi seperti ini ya, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali aja. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Ya, Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi keduanya itu sepakat kalau sholatnya berjemaah, ya, kalau sholatnya berjemaah 3 kali saja. Tapi kalau sholatnya itu tidak berjemaah atau dalam kondisi sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Oke, Ustazah, oke, nggak apa-apa Mama Revan. Iya, ya, idealnya dia tidak memaksa ya. Ustazah, oke, aman ya. Ya, suruh dia hilangkan dulu biar Mama Revan nyaman misalnya. Ustazah, jika kita habis kemo, bisakah kita minum madu? Malah bagus ya. Gimana mendoakan orang yang meninggal yang beda agama? Enggak bisa. Jadi kalau ada orang yang meninggal, entah dia orang tua kita, entah dia siapapun, nggak bisa kita mendoakan dia. Maka kita cuma bisa bilang, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, dia kembali kepada Allah, dia makhluk Allah. Tidak bisa kita doakan untuk lapang kuburnya, ringan siksanya, nggak bisa. Oke. Ustazah, baca Al-Quran atau zikir, baca doanya setelah baca atau sebelum baca. Oke, sebelum baca, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Oke. Jawaban azan subuh. Jadi kan azan tuh seperti ini ya Mbak. Oke, dia azan tuh seperti ini. Ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawabnya sama nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Nah, ketika muazinnya bicara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika azan subuh muazinnya akan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta. Ya. Nah, ya, jadi itu dia.
Nah gitu ya guys, sodakta wa barorta. Biasakan menjawab azan ya. Kalau terdengar, kalau nggak terdengar nggak apa-apa. Ustazah, oke aman ya. Oke, buatkan video urutan sholat wajib dan sunnah. Urutan maksudnya gimana? Urutan apa nih Mbak? Rawatib atau apa? Ustazah, oke, sodakta wa barorta ya. Ustazah ada parfum? Ada ya teman-teman ya. Ustazah mendoakan anak yang sudah meninggal sama anak yang masih hidup, silahkan ya. Kalau menjawab azan dalam hati boleh, boleh banget ya, nggak usah juga kita ikut-ikutan pakai mikrofon jawabnya ya. Ustazah, oke, kalau telat baca bismillah, jadi kalau teman-teman lagi makan, lalu lupa baca bismillahnya cuy, karena ingatannya ke aku terus, kayak gitu kan pura-puranya kan. Nah, maka teman-teman makan ya boleh teman-teman pasang bismillah di awal ya kan. Makanya fokus jangan ini aku terus dengerin live aku sambil makan ya baca bismillah. Rupanya di tengah-tengah oh iya ya ini belum baca bismillah. Maka bismillahnya bismillah awaluhu wa akhiruhu. Gitu dia. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan akhir. Oke. Bagaimana hukumnya wanita pakai parfum, pakai yang non alkohol atau kadar etanol metil di bawah 3%? Parfum aku ini aman dibawa sholat. Ya parfum brandnya aku. Ya brandnya kita semua lah. Oke ya. Ini aman dibawa sholat ya untuk Ramadan. Yang Rossi udah hampir habis stoknya. Yang Rossi. Yang banyak beli yang pink udah hampir habis. Nanti akan digantikan dengan Coco Breeze. Nggak kekejar untuk memenuhi apa yang teman-teman mau. Pusing pabriknya. Teman-teman belanjanya ngeri kali beli parfumnya. Sementara buat parfum ekstrak itu bisa fermentasinya sampai 3 minggu guys. Coba 3 minggu guys. Coba 3 minggu. Teman-teman belanjanya setiap hari. TikTok pun membatasi akhirnya. Coba. Oke ya. Ustazah, oke, aku sudah beli yang pink. Thank you ya, teman-teman ya. Ustazah, kapan parfumnya? Jam 7. Ya, pink enak banget baunya. Pink bakal habis. Aku jujur, pink bakal habis. Palingan beberapa hari lagi udah habis ya. Sama dengan aku bilang kemarin, madu karet bakal habis. Habis beneran kan? Aku jujur kok guys. Ini bakal habis, aku jujur ya. Ustazah, oke. Oke, siap ya. Buat video sudah oke, belum buat video udah keburu habis ya, seperti itulah. Oke. Oke, Ustazah itu padahal, kita lebih ribuan ya. Ustazah, apa boleh sholat duha di jam 7? Pokoknya duha itu di 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, apa amalan yang diucapkan kalau melewati makam? Ajak dia ngopi. Apa amalan yang dilakukan saat ngelewatin makan? Ajak ngopi cuy. Ngapain kalian di situ terus? Nggak bosan kalian ngopi yuk? Canda ya guys. Kan, kan ngobrol santai ya kan. Maka jawabannya adalah Mas lewat kuburan ya. Maka jawabannya ucapannya assalamu alayka ya ahlal kubur. Jangan oke, assalamu alayka ya ahlal kubur ya. Nah, gitu ya guys. Jangan sebut namaku, nanti dia bilang, "Aku juga kenal," sampai paham. Oke guys, ya Allah lucu-lucu ya, aku bercanda saja. Ya, Ustazah sholat taraweh 20 rakaat tertinggal karena batal. Ya, misalnya nih tertinggal kayak gitu kan, lalu kemudian teman-teman pengen taraweh lagi kayak gitu ya. Nah, bisa, dia 8 dan 20 rakaat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, emang benar ada Kak Ustazah? Iya Bu Tani, saya yang jual ya. Ustazah, oke ya, apa hukumnya anak perempuan yang tidak disunat, menyunat anak perempuan tidak sampai ke status hukum wajib ya? Membayar puasa saat ini boleh nggak? Boleh banget ya, bayar puasa boleh ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau masih pakai piring gelas sedikit sompel jangan ya. Oke, gitu ya. Kan kita punya aib ya. Apa harus jujur ke pasangan sedang Allah menutupi aib kita? Jangan ya. Kalaupun minta maaf aja. Ada 3 aib yang harus dijaga, aib kita, aib orang dan aib orang yang meninggal dunia ya. Yang penting teman-teman berubah. Oke. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Oke. Assalamualaikum Ustazah ahlal kubur. Kok aku pula ini bilang ahlal kubur? Ada-ada aja. Assalamualaikum Ustazah ya ahlal kubur katanya. Jahat kali si kawan ini. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Senin sama Kamis boleh nggak bayar puasa hutang